Dabang dainang na nihaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhan ta, kurang lebih 5 menit nai asa dapat tiki tabuka evangelisasi jam 5 di amanami nadong nope di kudi asa tapajonok tujoloon sarap mandohoti evangelisasi kita saluna. Andorak sota buka acara evangelisasi sadarion ta paunduk ma di bagasan rohata martangiang mahita di bagasan rohata be. Amin. Salam. Jaladame madihita saluhuna. Horas. Haleluya. Salam. Hamuak kadongan saha porseaon namarlas miroha dohita sadarion. Marnigot dengan bahasa ni debata namangaramoti ngolutta di tikion. Asa tutuma songon nadidok ni hatai. Parik ni janji mauli hatubuan ni simar halosi molo nungan jinalo nauli siat tuhatai ikon botoon ma mamalosi nungapunguhi tanwaing bison tapuji matuhatta pardenggan basai atong dihamu sude hurian itu hatta do dihamu amang pardoal pagoksi didok hata itu hatta puji hamuma debata di bagasan habadiaon nai puji hamuma ibana di hajang-hajang ni hagogoon nai puji hamuma ibana ala hagogoon na akkana sumurungi puji hamuma ibana hombar tuhinagodang ni hating bulon nai atong sian nasarohata tasomba jalata indehon ma puji-pujiat tu ibana. Rapta indehon ma
bagasan goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohoton di parbadiana tumo palangit dohot tanoon amin di rumari do dirina jala disolukon rupa ni hatoban gabe sumat tu jolma ibana jala rumang jolma dapot di ibana di patutoru do dirina nagabe pangoloi do ibana paima mate pola tung mate tarsirang martangyang mahita ale Tuhan debata mauliate marohanami diho ala dipapungu hodo hami sian asini roham gabe tulus jalaria ro parpungu marpungu marende martangyang dohot marsipar saoran dame di tiktion homa manangihon tangyang nami dohot macakon ende pamujian nami homa papitahon huriam asa pakeonmu partangyanganon diingananon gabe langgatan ni hatam mangajari hami Taparade main deta siang buku ente nomor 172 ayat 2. Mahita tuadopan di Tuhatta tapajojor madosata ro di sude hahurangatta ima tailekot tutuhatta martanyang mahita di bagasan rohatta de amin nunga tapajojor dosata lunga taasakon parangeta nasumurungi mangasahon goarni tuhattai imahita ro mangelekon hasesaan di dosata atong gumosma tapasahat tujolona ditangi hot tuhatta do tangiang hasesaan ni dosata dia ma didok gabe baga-bagana
di bagasan ibana do adong dihita haluaon ima hasesan yak kadosa hasangapun madi debatana di bijang taparadi main deta sian buku ende nomor 178 ayat sada doho topat. Sidahaon di pertanyaan evangelisasi imanata surat di Yesaya 50 ayat siabe sahatu ayat 14 songonon madidok molo di paholakko siat tonga-tongam pangurupaon tudu-tudu di jari-jari dohot pakuling hajahaton. Jadi saya toktong ma tugu-tuguon ni Jahobaho jala pasabamon na roham dia kainganan narahar jala papiron na holi-holin gabe tudus kon porlak na sihiring doho jala songon mual na sodung marsik. Molotung ditait ho pak ngusian ari sahabat mangulahon lomoni roham diari habadiaon tu jala digoar ho ari sahabat ari hasoloan marmulia diakka jolma nabadia ni Jahoba jala dipasangap ho ibana unang diulaon ho akkadalanmu unang di ihot ho lomoni roham manang marhata rari. Martua mana manjaha dohot na tumangion hatani debata lumobi na mangulaot sa dibagasan Tuhan. Taparade deta sian buku ende nomor 467 ayat sada dohot opat.
manjagahon saluhut hati-hati doa pikiranmu di bagasan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Damang dainang holongan di bagasan Yesus Kristus, ya hatani di bata dihita di nama muka ulaut tadi bagasan sadarion lupus tu mungkin tongabor nginan non ima di bagasan namar evangelisasi jana sekaligus on managabe epistel di hari Minggu di hari Cogot dienit Mei sian Heber manang Ibrani pasal 12 ayat 10 satu ayat 20 sia. Ibrani pasal 12 ayat 10 satu ayat 20 sia di bagasan bahasa Indonesia semonoma hatana. Tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Dan ayat yang terakhir, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sedemikian jauh firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya serta mengaminkannya dalam hidup sehari-hari. Salam. Damang dainang aulongan di bagasan Yesus Kristus, luas hamu majoau pasahat kon hatani debataon di bagasan bahasa Indonesia, dang nasumaluau marbahasa Batak alai buboto takkas akinaro hita sian jay sian julu tumabo manyan udah kami pasahat di bagasan bahasa Indonesia. Boy do amangidang puji Tuhan boy mula dang boy reputian maaw. Damang din ang ulungan di bagasan Yesus Kristus, ibu bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus. Suatu ketika seekor monyet sedang memanjat pohon kelapa
pohon kelapa maate alana sumalna pohon kelapa do na dipanjat ni monyet. Dan setelah cukup lama dia berada di pohon itu, kemudian datanglah angin topan, kemudian angin tornado, dan angin bahoro. 3 jenis angin yang memang sangat kencang dan bisa merusak, memporak-porandakan alam dan juga bangunan jikalau angin ini datang. Dan kemudian ketiga jenis angin ini berkumpul untuk beradu kekuatan. Siapakah di antara ketiga angin ini yang akan membuat monyet tadi yang sedang berada di pohon untuk jatuh? Siapa angin yang lebih kuat? Kalau tahun dua angin ini, nak boleh tatambaya teh jadi asing-asingan non angin nih. Yang pertama angin topan. Dia mencoba untuk menggoyangkan pohon itu. Wush, lo bisa bogon angin iklan nih sepeda motor na di TV itu kencang. Namun monyet ini tidaklah jatuh. Yang kedua, angin tornado. Angin ini pun demikian, dia memutar pohon kelapa itu. Tapi apa yang terjadi? Monyet itu tetap bisa bertahan di pohon kelapa itu. Kang Medabu bertahan. Kemudian angin yang ketiga, angin bahorok pun seperti itu. Dengan kekuatan angin, tapi monyet itu tetap bertahan, tidak jatuh. Tapi kemudian ibu bapak yang ketiga, datang angin sepoi-sepoi. Kita tahu angin sepoi-sepoi, manat do parona ate tabu. Dak pola membain tersonggot kita. Kemudian angin yang ketiga, angin yang sangat kencang itu, yang gagal untuk menjatuhkan monyet tadi, mereka tertawa. Sedangkan kami yang kuat tidak bisa menjatuhkan monyet itu. Tapi kamu angin yang lemah, angin yang tidak seperti kami kekuatannya, mana mungkin. Kemudian angin itu hinggap, angin itu datang dan sampai kepada monyet itu. Karena angin itu sepoi-sepoi, maka lama-kelamaan monyet mengantuk. Oleh karena dia mengantuk, madapuk mamonyeti amainang utama. Angin sepoi-sepoi rupanya bisa membuat sesuatu untuk jatuh. Walaupun angin yang tiga tadi, angin yang begitu kuat, tidak mampu untuk menjatuhkan monyet itu. Yang mau kami katakan di sini adalah bukan karena kekuatan itu, tapi angin dan juga angin yang begitu keras bisa saja menjatuhkan, menghancurkan, memporak-porandakan sesuatu, termasuk hidup kita, termasuk parmoluok tak amanang. Adong do angin nagugo, naro di parmoluok tak sigano pari. Ima marhite-hite akkahamolong. Angin na mambayang moluta, gabi siga, gabi bisa mandao, gabi makilalahon, bahaso debata,
nada berpihak, nada adong di tengah-tengah. Itulah angin yang membuat kita jatuh. Macujut doi masa angin na maul di bagasan parngolutan. Damang day na ngaulungan di bagasan Yesus Kristus, diturpuk di hati hawon di kitab Ibrani, di paadok dohita dohot penderitaan, di paadok dohita dohot badai penderitaan, badai yang datang di dalam hidup kita, yang kita alami. Mungkin badai itu begitu besar dan menghancurkan kehidupan kita, dan dikatakan seperti dua hal. Yang pertama adalah Gunung Sinai, dan yang kedua adalah Bukit Sion. Dan mendenang olongan di bagasan Yesus Kristus, mudah didok Gunung Sinai mengingatkan kita akan dosa. Gunung Sinai mengingatkan kita bahwa Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel lewat Musa, ditandai dengan dosa-dosa yang diperbuat oleh bangsa Israel, sehingga Allah menegur dan sekaligus membimbing bangsa Israel supaya mereka tidak hidup lagi di dalam dosa. Gunung Sinai menggambarkan bahwa jarak antara Allah dengan bangsa Israel sudah sangat jauh. Bangsa Israel tidak dapat lagi melihat cahaya kemuliaan Allah. Bangsa Israel tidak dapat naik ke puncak Gunung Sinai. Bangsa Israel harus jauh oleh karena dosa-dosanya dari Allah. Dan Allah akan menghukum bangsa Israel. Ibu bapak yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bahkan dikatakan gunung itu tidak dapat lagi diraba. Karena bangsa Israel tidak boleh sampai ke Gunung Sinai secara umum, dan tidak boleh didaki. Walaupun Gunung Sinai menandakan juga kehadiran Allah, bahwa Allah ada di atas Gunung Sinai, tapi bangsa Israel tidak dapat bersama dengan Allah. Hanya Musa yang melihat cahaya Allah di atasnya. Yang kedua, Bukit Sion. Apa itu Bukit Sion? Ada 150 kali kurang lebih di dalam Alkitab yang mengatakan Bukit Sion, Bukit Sion. Bahwa Bukit Sion juga melambangkan kehadiran Allah. Bukit Sion menandakan bahwa Allah bersama dengan malaikat, dan juga Allah bersama dengan anak sulung. Dan di sana ada perayaan, di sana ada pujian kepada Allah, di sana ada ibadah dengan Allah. Bukit Sion dikatakan berarti benteng dan kubu pertahanan. Dikatakan juga bahwa Bukit Sion adalah kota Daud. Berbeda dengan Gunung Sinai tadi. Ibu bapak yang terkasih di dalam suku Yesus Kristus, dan di Bukit Sion ada pujian, ada syukur kepada Allah. Orang-orang yang percaya tinggal bersama dengan Allah, dan di sana ada pujian. Berarti mereka begitu dekat dengan Allah.
Jikalau di dalam ibadah, pujian, somalna bahaidaan mete, apalagi di surga nanti. Marsi tatapan bohi mahita rat dohot debata. Solkot sajoma hubungannya. Jarak tidak ada lagi. Karena Allah ada bersama dengan malaikat-malaikatnya. Allah ada bersama dengan anak sini. Di sana ada pujian. Ibu bapak yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita supaya kita tetap memuji Dia. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita seperti dikatakan dalam Yesaya tadi, bahwa ada Sabat, ada Minggu, ada waktu untuk bersama dengan Tuhan, ada rumah Tuhan, ada pujian dari rumah Tuhan ini yang akan kita resmikan opoi besok hari. Sehingga dari sini juga akan kelihatan pujian dan syukur kepada Tuhan. Hari ini tapatu rumah bahasa solkot donok dohita dohot Tuhan melalui rumah Tuhan. Tuhan memberikan keselamatan bagi kita. Kita bersama-sama dengan Tuhan di Sion, di rumah Tuhan ini. Dan kita orang-orang yang percaya, biarlah dari setiap hidup kita, dari setiap ibadah kita, dari setiap pamujiota tu debata taridama di bagasan namandok mauliate kita, di dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah rumah Tuhan ini boleh kita opoi di hari parsogoti, tanda di pamujiota tu debata, tanda ni nasolkot do hitaro debata, tanda ni narak marsaur do hitarak do debata. Kita opoi ma joro ni debataon di hari marsogo. Di pasu-pasu Tuhan mahita, di pargogoy Tuhan mahita, di namandalani ari-arita, toktong mahita mamuji dohot mandok mauliate tu debata. Amin martanya mahita. Kami bersyukur ya Bapa, karena sejenak kami boleh mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah evangelisasi kami. Kami bersyukur untuk persekutuan kami ini. Kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama di rumah Tuhan ini. Ada pujian kami, dan untuk selama-lamanya pujian kami, syukur kami kepada Tuhan, bahwa kami tidak akan menjauh dari Tuhan, dan kami akan tetap mengarahkan hati pikiran kami kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan ini tidak akan pernah berpaling dari Tuhan, karena kami ada bersama dengan Tuhan di Bukit Sion, memuji membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap acara, hingga pada akhirnya nanti Tuhan berkati. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mauliate ma di Tuhata, tapuji ma Tuhata, marhite ende nomor 510 sia ayat 3.